Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soliha Ustazah, apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, sukses, mulia, kreatif, mandiri, Allahu Akbar. Baik, Soliha Ustazah, pagi hari ini kita akan belajar PPKN, yaitu materinya apa sajakah aturan yang berlaku di tempat wisata. Yang pertama adalah di kebun binatang. Selamat menyimak Soliha Ustazah. Di kebun binatang ada beberapa aturan. Di antaranya yang pertama, meminta izin ketika akan memberi makan hewan. Mengapa sih harus demikian? Mengapa kita harus meminta izin dulu? Karena ada beberapa hewan yang tidak bisa memakan semua jenis makanan. Takutnya kalau kita kasih makan sembarangan, nanti hewannya bisa sakit atau mungkin hewannya bisa mati. Jadi ingat ya, kalau berwisata ke kebun binatang, mintalah izin dulu kepada penjaganya. Boleh tidak memberi makan. Yang kedua, dilarang mengganggu hewan. Ini harus dilakukan ya, karena banyak hewan yang berbahaya, yang buas. Kalau diganggu, takutnya nanti dia akan marah dan melukai kita. Yang ketiga, menjaga kebersihan kebun binatang. Ini sudah pasti ya. Dengan hidup bersih, tentu kita jadi sehat. Hewan-hewan yang di sana juga bisa sehat. Jadi kita harus menjaga kebersihan. Membuang sampah pada tempatnya. Ini masih ada hubungannya dengan kebersihan. Dengan membuang sampah pada tempatnya, lingkungannya menjadi bersih. Berikutnya, tidak melewati batas atau masuk ke kandang hewan. Jangan sampai dilakukan ya, melewati batas atau masuk kandang hewan, karena berbahaya. Bisa saja hewan itu melukai kita, atau bisa saja hewannya tidak nyaman ketika kita masuk. Dia nanti bisa stres, bisa sakit. Nah, kita lanjutkan dengan contoh aturan di tempat wisata di pantai. Pantai tahu ya, tempat bertemunya daratan dan lautan. Pertemuan daratan dan lautan disebut pantai. Di pantai biasanya ada aturan-aturan seperti ini. Pertama, dilarang mandi atau berenang di laut. Mengapa dilarang mandi atau berenang di laut? Karena banyak pantai-pantai yang arusnya, ombaknya sangat deras. Jika kita berenang di laut, di pantai, takutnya terbawa ombak ke laut, bisa tenggelam ya. Apalagi anak-anak seperti kalian, berbahaya. Jadi patuhi peraturan ini ya. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Sama seperti yang tadi di kebun binatang. Dengan lingkungan yang bersih, kita pasti akan sehat. Pengunjung yang datang ke sana jadi sehat, jadi nyaman. Jadi kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Berikutnya, membuang sampah pada tempatnya. Dengan membuang sampah pada tempatnya, lingkungannya menjadi bersih, kitanya menjadi nyaman, pengunjung yang lain juga jadi nyaman. Kita senang berwisata di tempat tersebut. Kita lanjutkan contoh aturan di tempat wisata di pegunungan. Tahu ya gunung ya? Bagian permukaan bumi yang sangat tinggi. Contoh aturan di tempat wisata di pegunungan. Inilah biasanya aturan yang ada di pegunungan. Yang pertama, dilarang merusak pohon atau tanaman. Biasanya ada orang-orang tertentu yang suka
merusak pohon atau tanaman. Biasa supaya orang lain tahu dia sudah pernah ke sana. Ada beberapa orang yang suka menuliskan namanya digores pakai pisau di pohon tersebut. Kasihan ya pohonnya. Jadi jangan sampai dilakukan. Atau ada yang main tebang saja, main tebas pohon-pohon itu tidak boleh dilakukan. Termasuk juga di batu-batu, kita tidak boleh merusaknya ya, tidak boleh coret-coret batu. Kemudian yang berikutnya, menjaga kebersihan lingkungan. Sudah pasti ya, lingkungannya harus selalu dijaga, jangan sampai kotor. Kemudian yang berikutnya, membuang sampah pada tempatnya. Ini tempatnya kadang mungkin ada ya disiapkan di daerah tersebut. Seandainya tidak ada, maka kita bawa pulang lagi. Sampah-sampahnya masukkan ke dalam plastik khusus, dimasukkan lagi ke tas kita. Jangan sampai ditinggal di sana ya. Oke, ada satu lagi, seandainya mungkin saya sudah membuat api unggun, jangan lupa untuk dimatikan lagi. Jangan sampai nanti terjadi kebakaran. Nah, sekarang apa sih manfaatnya mematuhi aturan di tempat wisata? Ini yang pasti, tidak akan terjadi kecelakaan. Kemudian berwisata menjadi menyenangkan. Yang terakhir, kita akan menjadi anak yang tertib. Kita terbiasa untuk menjadi anak yang tertib. Sekarang apa akibatnya jika tidak mematuhi aturan di tempat wisata? Yang pertama, wisata menjadi tidak menyenangkan. Gak seru ya? Coba kalau lingkungannya kotor, pasti kita nggak suka. Coba kalau kita lagi berwisata tiba-tiba digigit hewan, kan pasti tidak mau ya, tidak menyenangkan lagi. Kemudian bisa terjadi kecelakaan seperti tenggelam di laut atau yang lainnya ya. Kemudian bisa membahayakan binatang apabila kita berwisata ke kebun binatang. Kemudian akibat yang lain bisa merusak lingkungan sekitar. Baik, demikian pelajaran hari ini. Soleh-solehah Ustazah, selamat belajar, jaga kesehatan, dan tetap semangat soleh-solehah Ustazah. Sekian dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.